dikatakan dengan segenap hati, arahkan pandanganmu pada Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ya Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Inilah kerinduan kami, ya Tuhan Yesus. Mati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, oh Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat segala kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kau berikan kekuatan yang baru. Kau berikan kesegaran roh, jiwa, tubuh kami, Tuhan. Biarlah kami memuliakan nama-Mu. Dengan lidah bibir kami memuliakan nama-Mu. Dengan segenap jiwa, roh, tubuh, dan kekuatanku, ku persembahkan semua hidupku, memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau layak disembah, ditinggikan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ramaya Sande, haleluya Bapa. Ya Ramaya Sande, ya Rama Shikaramaya Tuhan. Haleluya Bapa. Kaulah Tuhan Yesus, penolong hidup kami. Engkaulah gembala kami yang baik, yang agung. Hanya dekat kepadamu Tuhan kami boleh merasakan kesegaran. Bawa kami Tuhan ke air yang tenang. Bawa kami ke dalam Tuhan hadirat-Mu, sehingga segala Tuhan kehidupan kami yang begitu penat, yang begitu berat Tuhan, yang begitu banyak beban dalam pergumulan, biarlah boleh Tuhan, oh Bapa Tuhan, Tuhan segera Tuhan lenyap dan hilang Tuhan dari hidup kami, sehingga beban-beban apapun yang menghalangi hidup kami dekat kepadamu Tuhan boleh hilang di dalam nama Tuhan, segera hilang di dalam nama Yesus, karena ada kekuatan kuasa yang dari sorga, dari Tuhan Yesus yang memberikan kesegaran. Terima kasih Bapa, Engkau gembala kami yang agung, takkan kekurangan aku, sebagaimana pujian yang kami naikkan ini kepadamu. Haleluya Bapa, Engkau baik Tuhan selamanya. Haleluya Tuhan. Oh glory, haleluya Yesus Tuhan, Kau gembala
benar Tuhan, haleluya. Dia menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, segarkan jiwaku. Sekali lagi dari awal, Yesus Tuhan nyanyikan dengan segenap hati, gembala yang baik, takkan kekuranganku, amin. Kau menuntun ke air yang tenang, ya Tuhan, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, amin, kami tak takut, tiada kami bimbang, tiada ku bimbang, sebab Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Allah besertaku. Tiada ku takut, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sebab Kau Tuhan beserta kami, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan beserta kami, sebab Kau Tuhan, amin, besertaku. Amin Tuhan, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil saudara di dalam kitab Ibrani, ya. Kita akan membaca, ya. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Mazmur 106 ayat 33, ya. Temanya adalah menjaga hati tetap lembut di hadapan Allah, ya. Sebelumnya kita baca dalam Mazmur 106 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya, ya. Saudara, ini berbicara tentang Musa dan bangsa Israel, ya. Dikatakan bahwa sebab mereka, yaitu bangsa Israel, memahitkan hatinya, itulah hati Musa, sehingga ia teledor dengan kata-katanya, ya. Saudara, Musa adalah seorang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini, ya. Itu firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Namun karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan menyalahkan Musa, ya, maka hati Musa yang lembut menjadi pahit hatinya, ya, sehingga ia melanggar perintah Allah, ya. Akibatnya Allah tidak mengizinkan dirinya masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ya. Kita akan membuka di dalam saudara Bilangan pasal yang ke-20, Bilangan pasal yang ke-20, ya, ayat yang ke-10, ya.
Apakah dosa Musa sehingga ia tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan? Ya, yang pertama adalah Musa teledor dengan kata-katanya di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-10, ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ya, saudara, dosa Musa yang pertama adalah, saudara, ia teledor atau gegabah dengan kata-katanya. Ia berkata kasar terhadap bangsa Israel yang memahitkan hatinya, dan berkata sombong karena ia merasa seakan kemuliaan dan kuasa Allah ada dalam dirinya. Ya, dia berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka." Ya, saudara, dia berkata kasar terhadap bangsa Israel, ya, oleh karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan mempersalahkan dia, ya, sehingga hatinya yang lembut itu menjadi pahit, sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Ya, dikatakan, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ya, saudara, ya, seakan-akan, saudara, bahwa kuasa itu ada dalam dirinya. Ya, saudara, dengan Harun, ya, ia bersikap sombong, berkata sombong oleh karena kepahitan hati yang ada dalam dirinya. Ya, saudara, seperti yang dikatakan tadi dalam kitab Mazmur, bahwa sebab mereka, yaitu bangsa Israel, memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ya, saudara, itulah dosa Musa yang pertama, ya, sehingga dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, saudara, yang kedua adalah ia teledor dalam tindakannya. Ya, di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-11 mengatakan, "Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum." Ya, saudara, dosa Musa yang kedua adalah ia teledor atau gegabah dalam tindakannya. Ya, saudara, dikatakan ketika ia marah, ia memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali dan bukan berbicara kepadanya, ya, kepada bukit batu itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 dan ke-8, bagaimana Allah memerintahkan kepada Musa, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mereka." Ya, katakanlah di depan mereka. Ya, jadi bukan, saudara, dia harus memukul bukit batu itu, ya, tetapi harus berkata kepada bukit batu itu. Ya, dikatakan katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu, ya, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu dengan ternaknya. Ya, jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu itu agar bukit batu itu mengeluarkan air. Ya, saudara, namun karena kekesalan hati Musa, maka ia bertindak dengan gegabah, dengan ceroboh, ya, saudara, dengan teledor. Ya, maka dia memukul, ya, bukit batu itu sebanyak 2 kali karena ia marah dan kesal terhadap, saudara, bangsa Israel yang memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala ini. Ya,
saudara dikatakan, maka saudara memang air itu keluar dari bukit batu itu, ya. Walaupun mukjizat itu terjadi, ya saudara, namun tindakan Musa tersebut tidak berkenan di hadapan Allah, ya. Dan Allah berkata apa? Saudara, di ayat yang di ayat yang ke-12, ya, apa yang Tuhan katakan, tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, ya. Saudara, Musa bertindak teledor, gegabah, ya. Kemudian saudara, itu menunjukkan bahwa Musa tidak mempercayai Allah. Dikatakan firman Tuhan, karena kamu tidak percaya kepadaku, ya, dan tidak menghormati kekudusan Allah, ya. Firman Tuhan katakan, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mereka, ya. Dengan demikian ia memberontak, ya, terhadap perintah Allah atau tidak taat akan perintah Tuhan, dan itu melanggar kekudusan Tuhan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat menjaga hati kita tetap lembut di hadapan Allah, ya. Musa, ya, oleh karena kekesalan hatinya yang lembut menjadi pahit, oleh karena saudara bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, ya saudara, yang selalu menyalahkan dirinya, sampai satu saat Musa sudah tidak sabar lagi. Ia mengeluarkan kata-kata yang kasar dan dia bertindak ceroboh, ya saudara, sehingga itu melanggar kekudusan Allah di depan bangsa Israel, ya, sehingga dia berkata teledor dan bertindak teledor, ya saudara. Ini yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga Musa tidak dapat masuk atau dilarang masuk oleh Allah untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat tetap menjaga hati kita tetap lembut di hadapan Allah, ya saudara. Dari sini kita dapat belajar daripada Musa, ya. Yang pertama adalah saudara, kita harus mentaati perintahnya, ya saudara. Apapun perintah Tuhan itu kita harus mentaatinya, ya saudara. Memang Musa selalu mentaati perintah Tuhan, namun ada satu saat dia bertindak teledor dan gegabah oleh karena hatinya yang pahit, saudara, ya, kesal dan marah, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, kemudian dia bertindak gegabah atau teledor, ya, sehingga kekudusan Allah dilanggar di depan bangsa Israel, ya. Saudara, penting bagi kita untuk terus menjaga hati kita tetap lembut di hadapan Allah, yaitu dengan selalu mentaati perintah Tuhan, ya. Walaupun perintah itu sangat sukar dan sulit, namun ingatlah, ketaatan kita akan selalu mendatangkan berkat rohani maupun jasmani, ya. Ketaatan kita pasti akan mendatangkan berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, ya. Saudara, yang kedua adalah bagaimana kita dapat selalu menjaga hati kita tetap lembut di hadapan Tuhan. Yang tadi pertama adalah selalu mentaati perintahnya. Yang kedua adalah memiliki respons yang benar, ya. Yang Tuhan lihat dalam diri kita atau dalam diri Musa, selain ketaatannya, adalah responsnya, ya. Saudara, Musa gagal memberi respon yang benar oleh karena bangsa Israel yang telah saudara memahitkan hatinya, ya. Saudara, firman Tuhan, ya, mengingatkan kita akan Yesus, ya. Bagaimana respon Yesus tatkala ia digantung di kayu salib,
ya terhadap orang yang menyalibkannya, memfitnah dia, ya saudara, ia tidak mengutuk, ya sebaliknya dia mendoakan orang-orang yang telah menyalibkannya, orang-orang yang telah memfitnahnya, saudara, dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya saudara, memang tidak mudah ya dalam kita melakukan firman Tuhan ini, ya. Namun saudara, di balik salib itu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, ya. Tatkala kita mulai taat, mentaati segala perintah Tuhan dan memiliki respons yang benar seperti Tuhan Yesus, ya, yang telah mengajarkan kepada kita, ya saudara. Inilah respons Yesus yang benar, ya. Dikatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya saudara, dalam hati Yesus tidak ada kepahitan hati, ya. Yang ada adalah selalu pengampunan, ya, kebesaran hatinya, sehingga hatinya tidak tercemar oleh perlakuan orang-orang di sekitarnya. Ya, oleh karena apa saudara? Oleh karena hatinya yang senantiasa saudara mau mengampuni orang-orang yang bersalah, berdosa terhadap dirinya. Demikian juga kita, untuk menjaga hati kita tetap lembut di hadapan Tuhan dan tidak berubah menjadi kepahitan hati. Biarlah saudara dan saya terus memberikan pengampunan seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Miliki respon yang benar sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, ya. Saudara, hal yang ketiga adalah kita belajar daripada Yesus, ya. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan." Yesus yang lembut hatinya selalu mentaati kehendak Bapa di sorga. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, ya. Saudara, inilah yang harus kita contoh, ya, dari kehidupan Yesus. Dia mentaati seluruh perintah Allah, ya. Dia memiliki respon yang benar, ya, terhadap apapun yang terjadi dalam hidupnya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, ya. Saudara dan saya, ya, ingatlah di balik salib ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya, ya, layak masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena kita menderita bukan karena dosa, tetapi kita menderita oleh karena kebenaran, ya. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Biarlah kita tetap menjaga hati kita, ya, karena dari dalam hati kita itu adalah sumber kehidupan, ya. Jangan sampai hati kita berubah menjadi kepahitan hati. Baik, kita akan menyanyikan satu pujian, saudara. Biarlah Yesus Tuhan kita sebagai gembala kita yang baik, saudara, kita boleh, ya, senantiasa bersandar mengharapkan Dia di dalam segala kehidupan kita, ya. Kita akan menyanyikan pujian ini, saudara. Yesus Tuhan gembala yang baik. Katakan, "Tuhan, aku takkan kekurangan. Engkau yang menuntun aku ke dalam kebenaran. Engkau yang menuntun aku ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwaku, Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Tuhan beserta hidupku." Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah pergumulan hidupmu, kuatkan hati, percaya kepada Tuhan, tetap jaga hatimu, tetap lembut di hadapan Tuhan, terus taati perintah Tuhan, karena di dalam ketaatan disitulah Tuhan memberkati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, saudara.
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Gembala yang baik, takkan kekuranganku. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku goyah, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku goyah, sebab Kau Tuhan besertaku. Sebab Kau Tuhan besertaku. Sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kami tetap teguh di dalam Tuhan, kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena Tuhan beserta hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kami tetap menjaga hati kami tetap lembut di hadapan-Mu, sehingga hati kami yang lembut tidak berubah menjadi kepahitan hati. Dengan kami selalu mentaati firman-Mu Tuhan, dengan kami boleh memiliki respons yang benar, selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Kami mau mencontoh dan belajar daripada-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, Allah yang maha murah hati dan lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau yang mencukupi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, supaya dalam tahun politik ini maupun sampai ke depan untuk pemilu, biarlah Tuhan bangsa ini tetap dalam keadaan yang terjaga, bersatu dan aman ya Tuhan, sehingga bangsa ini terus dapat membangun, dan Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan bagi para pemimpin negara bangsa ini ya Tuhan, sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di hadapan-Mu. Inilah kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Kalau saudara diberkati melalui tayangan Misbah Doa Pagi, saudara bisa share kepada yang lainnya, bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.